Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mawarni dengan nomor induk 1224022-1983 akan menyampaikan materi mengenai etika bisnis dan bentuk usaha serta syarat pendiriannya. Materi pertama mengenai etika bisnis. Etika di dalam dunia bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan cara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan etika yang baik, bisnis dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Lalu, hal ini juga mencakup aspek seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan menghormati hak-hak dari semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan bisnis, termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat luas. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan reputasi yang baik dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Pengertian dari etika bisnis menurut Hill and Jones adalah suatu ajaran yang membantu di dalam membedakan antara tindakan yang salah dan benar di dalam konteks bisnis. Etika bisnis ini memberikan panduan kepada pemimpin perusahaan dalam menghadapi keputusan strategis yang melibatkan masalah moral yang kompleks, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih bermartabat dan bertanggung jawab secara moral. Secara hakiki, etika bisnis ini menerapkan prinsip-prinsip moral umum pada aktivitas ekonomi, khususnya di dalam praktis bisnis. Tujuannya adalah untuk mendorong perilaku moral dari para pelaku bisnis dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Etika bisnis ini adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis. Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi secara moral dan juga bertanggung jawab, serta memperhatikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat juga. Yang pertama, tujuan etika bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong kesadaran moral di antara para pengusaha dan memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang dapat diterima dan yang tidak bisa diterima di dalam dunia bisnis. Dengan mengikuti etika bisnis, pengusaha diharapkan untuk melakukan good business yang berkelanjutan dan tidak merugikan pihak manapun. Etika bisnis ini merujuk pada seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan para pelaku bisnis di dalam interaksi mereka dengan pelanggan, rekan bisnis, masyarakat, dan juga lingkungan. Dengan memiliki etika bisnis yang baik, para pelaku bisnis ini dapat memastikan bahwa operasi bisnis mereka dilakukan dengan integritas, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial. Yang kedua ada prinsip keadilan. Di dalam konteks bisnis mengacu pada memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang yang terlibat di dalam bisnis, baik ini secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal ini berarti bahwa setiap individu yang terlibat di dalam bisnis seperti karyawan, pemilik, dan pelanggan memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan juga sama di dalam hal kontribusi mereka terhadap kesuksesan bisnis. Yang ketiga itu ada otonomi. Pendekatan di dalam menjalankan prinsip otonomi bisa berbeda-beda. Misalnya, perusahaan besar dengan hierarki yang kompleks mungkin membutuhkan proses pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan melibatkan lebih banyak pihak. Di lain sisi, perusahaan startup mungkin lebih fleksibel dan memberikan lebih banyak kebebasan kepada individu di dalam mengambil sebuah keputusan. Selain itu juga faktor seperti industri, budaya, perusahaan, dan nilai-nilai yang dianut juga mempengaruhi strategi yang digunakan di dalam menerapkan prinsip dari otonomi. Yang keempat ada integritas moral. Integritas moral ini merujuk pada kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk bertindak sesuai dengan prinsip dan etika yang tinggi. Ketika integritas moral ditegakkan di dalam sebuah perusahaan, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Lalu yang kelima ada prinsip loyalitas. Prinsip loyalitas di dalam konteks ini mengacu kepada kesetiaan dan konsisten di dalam mendukung dan memprioritaskan
kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Ini berarti tidak mencampur adukkan urusan pribadi dan bisnis, sehingga fokus dan dedikasi tetap terhadap visi dan misi perusahaan. Contoh dari etika bisnis yang pertama menyebutkan nama di saat berkenalan dengan orang lain. Hal ini di dalam konteks bisnis penting untuk menyebutkan nama dengan jelas dan juga sopan. Yang kedua itu berdiri di saat berkenalan. Ketika bertemu dengan orang baru di dalam konteks bisnis, menunjukkan rasa hormat dengan berdiri merupakan tindakan yang baik. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih. Setelah berkomunikasi dengan seseorang di dalam konteks bisnis, penting untuk mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga perhatian yang telah diluangkannya. Yang keempat, membayar tagihan ketika mengundang. Hal ini menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan perhatian yang diberikan oleh mereka. Materi selanjutnya mengenai bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Maksud dari pengertian badan usaha adalah sebuah entitas atau organisasi yang terdiri dari elemen hukum, teknis, dan ekonomis yang bekerja sama untuk melakukan proses produksi atau penyediaan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Dengan kata lain, badan usaha ini merupakan sebuah entitas yang secara legal dan operasional bertujuan untuk menghasilkan laba melalui kegiatan bisnis. Bentuk badan usaha yang pertama ada start capital, modal negara. Ini adalah badan usaha di mana sebagian besar atau keseluruhan saham itu dimiliki oleh negara atau pemerintah. Di dalam hal ini, pemerintah memiliki kendali atas pengelolaan dan operasi badan usaha tersebut. Yang kedua ada private capital, modal swasta. Ini adalah badan usaha di mana sebagian besar atau keseluruhan saham itu dimiliki oleh investor swasta atau individu, bukan oleh pemerintah. Di dalam hal ini, manajemen dan keputusan perusahaan ditentukan oleh pemilik swasta atau investor. State capital ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu BUMN, badan usaha milik negara. Ini adalah perusahaan yang kepemilikannya itu sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat Indonesia. Lalu yang kedua BUMD, badan usaha milik daerah. Ini adalah perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Bentuk badan usaha itu ada 5. Yang pertama itu perseorangan, badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang saja, yang bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan dan kewajiban perusahaan. Yang kedua ada perseroan komanditer. Itu adalah usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, di mana terdiri dari sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif ini memiliki peran untuk menjalankan usaha dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Lalu yang ketiga ini ada firma. Sama dengan CV, namun perbedaannya kedua belah pihak sama-sama menjalankan usaha dan berhubungan secara hukum dengan pihak ketiga. CV ini suatu bentuk usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda di antara anggota. Komanditer merupakan anggota yang bertanggung jawab terbatas. Lalu komplementer itu merupakan anggota yang bertanggung jawab secara penuh atas utang dan kewajiban perusahaan. Mekanisme pendirian CV ini, untuk mendirikan CV harus diperlukan kelengkapan. Yang pertama itu akte pendirian CV. Lalu yang kedua surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga NPWP, itu nomor pokok wajib pajak. Yang keempat pengesahan dari pengadilan. Yang kelima SIOP, itu surat izin usaha perdagangan. Lalu yang keempat TDP, tanda daftar perusahaan. Pendaftaran dilakukan ke Disperindang yang berada di kota atau kabupaten domisili perusahaan. Lama proses dalam pengerjaan itu 14 hari kerja. Yang kelima ada perseroan terbatas PT, badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum, berdasarkan perjanjian kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi di dalam saham.
Ciri-ciri dari sifat PT itu yang pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. Yang keempat, dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Mekanisme pendirian PT. Untuk mendirikan PT harus dengan menggunakan akta resmi atau akta yang dibuat oleh notaris, yang di dalamnya itu dicantumkan nama dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lainnya. Lalu yang keenam ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ini merupakan badan yang dimiliki oleh negara. Fungsi badan usaha milik negara ini yaitu sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta, dan merupakan alat pemerintah di dalam menata kebijakan perekonomian. Lalu selanjutnya itu ada waralaba. Waralaba ini adalah suatu bentuk bisnis di mana pemilik merek atau pemilik hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagangannya, sistem operasinya, dan dukungan lainnya di dalam pertukaran atau pembayaran. Lalu pemberi waralaba adalah bagian usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual. Penerima waralaba ini adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.